Halo guys, perkenalkan namaku Nur Habibah atau biasa dipanggil Bibah dan temanku. Aku Dini. Kali ini, aku sama Bibah akan ngejelasin tentang norma dan tes acuan kriteria dalam psikologi. Penasaran gak sih? So, let's get started. Norma dalam psikologi itu apa sih? Oke, jadi norma dalam psikologi adalah suatu standar yang nunjukin gambaran performa suatu kelompok dalam ngejalanin tes tertentu. Norma ini biasanya didasarkan pada distribusi skor yang diperoleh dari sampel individu tertentu. Terus, fungsinya buat apa sih? Fungsi utamanya untuk nunjukin posisi relatif seseorang dibandingkan dengan sampel yang udah distandarisasi. Terus, kalau national norms itu apa? National norms atau norma nasional adalah standar yang diperoleh dari hasil tes yang diambil dari sampel besar yang mewakilin populasi suatu negara. Norma ini biasanya digunakan untuk menginterpretasi skor individu dengan ngebandinginnya dengan rata-rata nasional. National Anchor Norms itu apa sih? Jadi, National Anchor Norms berfungsi sebagai standar penghubung untuk menyesuaikan berbagai hasil tes dari kelompok yang berbeda atau subgrup, agar hasilnya dapat dibandingkan secara nasional. Cari tahu yuk bagaimana interpretasi pada tes acuan kriteria. Interpretasi tes acuan terbagi menjadi jenis dan hubungan. Jenis dibagi menjadi dua, yaitu ada pengetahuan konten, di mana tes ini mengukur sejauh mana peserta menguasai materi atau topik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada kompetensi keterampilan, di mana standar yang digunakan lebih fokus pada kemampuan atau keterampilan yang dimiliki peserta untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Selanjutnya ada hubungan, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tes berbasis konten. Tes ini digunakan untuk mengukur secara langsung penguasaan konten atau materi yang diharapkan oleh tes. Kriteria yang digunakan jelas, yaitu materi yang harus dikuasai oleh peserta. Yang kedua ada tes berbasis kinerja. Tes ini berfokus pada kemampuan peserta untuk melakukan tugas atau menghasilkan produk yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, tanpa harus mengukur seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki peserta. Untuk bentuknya, tes acuan kriteria ini punya dua macam. Yang pertama, kuantitatif. Sesuai dengan namanya, kriteria dalam tes ini biasanya berupa angka atau presentasi yang jelas dan dapat diukur. Biasanya, peserta harus mencapai tingkat minimal tertentu. Misalnya, 80% jawaban benar untuk dinyatakan kompeten atau lulus. Yang kedua, kualitatif. Berbeda dengan kuantitatif, kriteria ini lebih bersifat subjektif dan tidak mengandalkan angka atau persentase. Penilai akan memberikan penilaian berdasarkan pengamatan terhadap kualitas kerja atau produk yang dihasilkan oleh peserta. Untuk evaluasi hasilnya, tes acuan kriteria ini juga punya dua macam. Yang pertama, all or none. Dalam tes ini, peserta diberikan penilaian lulus atau gagal berdasarkan apakah mereka berhasil mencapai kriteria tertentu. Tidak ada pembagian lebih lanjut tentang tingkat pencapaian, jadi pilihannya cuma dua, lulus atau gagal. Yang kedua, tingkatan kompetensi atau level of competence. Berbeda dengan all or none, pada jenis tes ini, peserta bisa dinilai pada berbagai tingkat kompetensi. Jadi ada beberapa tingkatan penilaian yang mengukur seberapa baik sih peserta menguasai kriteria yang ditetapkan. Biasanya peserta bisa mendapat nilai menengah, tinggi atau sangat tinggi tergantung pada performa mereka. Perbedaan utama antara tes rujukan norma dan tes rujukan kriteria terletak pada cara pemilihan konten soal yang digunakan. Pada tes rujukan norma, soal-soal dipilih dengan tujuan untuk membedakan peserta berdasarkan tingkat kemampuan mereka, sehingga menghasilkan perbedaan skor yang maksimal antar peserta. Di sisi lain, dalam tes rujukan kriteria, pemilihan soal didasarkan pada relevansinya dengan 16 kurikulum atau kompetensi yang harus dikuasai peserta. Tes ini lebih berfokus pada pencapaian standar atau kompetensi yang telah ditetapkan, bukan untuk membandingkan peserta satu sama lain. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.